Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan ceria selalu. Di kesempatan kali ini, kita dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai salah satu materi metode statistika, yaitu skala pengukuran data. Di sini saya tidak sendiri, ada rekan saya. Yang pertama ada Natasha Alwanti, lalu saya Priyatmadani, dan Zahra Ayu Lestari. Skala pengukuran data. Skala pengukuran data itu diambil dari kata pengukuran, yang didefinisikan sebagai suatu proses sistematik dalam menilai dan membedakan suatu objek yang hendak diukur. Dalam mengolah dan menganalisis data, kita tentunya memerlukan skala pengukuran. Hal ini agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan teknik analisis data dan tahapan penelitian selanjutnya. Skala pengukuran data merupakan seperangkat aturan yang digunakan untuk menganalisis data dari suatu variabel. Data yang sudah dianalisis kemudian akan dikuantifikasi. Macam-macam skala pengukuran data. Secara umum ada 4 jenis skala pengukuran data. Yang pertama itu, yang paling rendah adalah skala nominal, kemudian skala ordinal, skala interval, dan yang paling tertinggi adalah skala rasio. Selanjutnya adalah skala nominal akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Yang pertama yaitu skala nominal. Skala nominal adalah skala pengukuran yang hanya mendasarkan pada pengelompokan dan pengkategorian peristiwa atau fakta. Pada skala ini, penggunaan notasi angka tidak menunjukkan perbedaan kuantitatif, tetapi hanya menunjukkan perbedaan kualitatif. Contohnya adalah data jenis kelamin pada tabel tersebut. Keterangan angka 1 pada kode AK1 dan 2 pada kode A semata-mata hanya untuk memberikan notasi pembeda dan tidak dapat digunakan sebagai perbandingan antara satu dengan yang lain. Kode tersebut dapat saling ditukarkan sesuai dengan keinginan. Yang kedua adalah skala ordinal. Skala pengukuran ordinal merupakan pengukuran dengan skala yang disusun berdasarkan jenjang atau peringkat tertentu sehingga penyusunannya tertata atau urut. Skala ordinal juga disebut sebagai skala peringkat. Hal ini dikarenakan lambang hasil pengukuran menunjukkan pembeda dan juga tingkatan objek yang diukur. Contohnya adalah tingkat kepuasan seseorang terhadap produk yang tertera pada tabel berikut. Contoh skala ordinal lainnya adalah tingkat produktivitas kerja, tingkat penghasilan atau gaji pegawai, dan tingkat pengukur peringkat kelas. Berikutnya ada skala interval. Skala interval merupakan skala yang menunjukkan jarak antara satu data dengan data yang lainnya, di mana jarak tersebut belum memiliki arti. Skala interval diperoleh dari hasil pengukuran sehingga memiliki jarak meskipun bukan merupakan kelipatan. Oleh karena itu, pada skala interval, pengukuran belum mempunyai nilai perbandingan atau rasio. Hal tersebut dikarenakan skala interval belum memiliki nilai nol mutlak, atau berarti nilai nol tersebut bukan berarti tidak ada. Contohnya yaitu adalah pengukuran suhu pada suatu benda. Pada tabel tersebut, selisih suhu benda B dengan benda C adalah 30 derajat Celcius. Didapat dari 60 derajat Celcius dikurang 30 derajat Celcius. Hal ini menunjukkan bahwa pengukuran interval sudah memiliki jarak yang tetap, tetapi belum memiliki arti. Tapi kita tidak dapat mengatakan bahwa suhu benda C itu 2 kali dari suhu benda B. Selain pengukuran suhu benda, pengukuran kecerdasan intelektual IQ juga menggunakan skala interval. Selain itu, ada pula pengukuran dari nilai hasil ujian. Yang terakhir yaitu skala rasio. Skala rasio merupakan skala pengukuran yang mempunyai nilai-nilai nol mutlak dan mempunyai jarak yang sama. Jarak pada skala rasio ini sudah memiliki arti. Skala rasio adalah skala pengukuran tertinggi karena memiliki semua karakteristik skala nominal, ordinal, dan interval. Selain itu, skala rasio sudah memiliki nilai nol mutlak, atau nilai nol tersebut memang memiliki arti bahwa tidak ada, sehingga pengukuran sudah mempunyai nilai perbandingan.
Jadi dari tabel tersebut dapat kita bandingkan, misalkan pada benda C memiliki berat 30 kg dan pada benda A memiliki berat 60 kg. Kita dapat mengatakan bahwa benda A 2 kali lebih berat daripada benda C. Beberapa pengukuran yang menggunakan skala rasio yaitu ada tinggi dan berat badan, berat suatu benda, ukuran suatu benda berupa panjang, lebar, dan tinggi benda, dan kecepatan. Selanjutnya ada perbedaan dalam skala pengukuran. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat 4 jenis skala pengukuran, yaitu nominal, ordinal, interval, dan yang terakhir rasio. Nah, keempatnya ini mempunyai perbedaan masing-masing. Yang pertama, skala nominal. Skala nominal itu adalah skala pengukuran yang tingkatnya paling rendah dalam suatu penelitian. Dia hanya mempunyai kemampuan pembeda, karena memang skala nominal itu hanya menunjukkan suatu perbedaan atau kategori. Belum mempunyai tingkatan, belum mempunyai interval, dan juga belum mempunyai nilai nol mutlak. Lalu selanjutnya skala pengukuran ordinal. Skala pengukuran ordinal berada di satu tingkat di atas skala pengukuran nominal. Dia tidak hanya memiliki perbedaan, atau tidak hanya menunjukkan pembeda, namun dia sudah mempunyai tingkatan atau peringkat, tetapi belum mempunyai interval dan nilai nol mutlak. Lalu skala pengukuran interval. Skala pengukuran interval tidak hanya menunjukkan suatu tingkatan atau peringkat, tetapi sudah mempunyai jarak yang jelas antar intervalnya. Akan tetapi, skala pengukuran interval belum memiliki nilai nol mutlak. Lalu skala pengukuran tertinggi yaitu skala pengukuran rasio. Skala pengukuran rasio sudah mempunyai semua kemampuan, termasuk mempunyai nilai nol mutlak. Nah, dari tadi itu kita menyebutkan nilai nol mutlak. Nilai nol mutlak itu artinya nilai yang menunjukkan kekosongan atau ketiadaan. Sebagai contoh, berat badan seseorang itu 0 kg. Itu berarti memang orang tersebut tidak mempunyai berat badan. Berbeda halnya dengan suhu suatu ruangan. Suhu suatu ruangan itu adalah 0 derajat Celcius. Bukan berarti ruangan tersebut tidak mempunyai suhu, melainkan suhunya itu ada, yaitu 0 derajat Celcius. Seperti itu. Ya baik, itulah yang bisa kami sampaikan. Semoga memberi manfaat dan memberikan informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.